Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa asbi sayyi'atal hasanatan tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan amma ba'd. Hanfidin azan ya Allah, jamaah rekan-rekan Politeknik Bina Madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur di kesempatan sore hari ini, waktu yang dikatakan baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam waktu paling dikabulkannya setiap doa, yakni di hari Jumat setelah asar sampai dengan waktu maghrib, waktu-waktu terbaik kita berdoa, ya. Allah berikan kemudahan bagi kita untuk bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka kita bermajelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di kesempatan sore hari ini merupakan bagian dari amal saleh yang kemudian memberatkan timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita sekalian. Ikhwan fillah azani Allah, di kesempatan sore hari ini kita akan mentadaburi beberapa ayat Al-Quran, ya, dalam surat Qaf ayat yang ke-31 sampai dengan 33. Barangkali ada yang bersedia membacakan? Yang ikhwan? Ada yang bersedia? Silakan. Yang paling depan. Iya. Artinya sekalian? Artinya, sedangkan surga didekatkan kepada orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka. Kepada mereka dikatakan, inilah hikmat yang dijanjikan kepadamu, yaitu pada setiap hamba yang senantiasa bertobat kepada Allah dan memelihara semua peraturan-peraturannya, yaitu orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih, sekalipun tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertobat. Ya. Tema ini teman-teman sekalian kita ambil dari bukunya Al-Imam Ibnu Qayyim yang kemudian beliau memberikan judul Fawaidul Fawaid, yang masuk dalam bab sifat-sifat penghuni surga. Jadi maksudnya adalah sifat-sifat penghuni surga yang mereka masih ada di dunia, bukan yang sudah di dalam akhirat, bukan dalam surga, ya. Tapi sifat-sifat penduduk dunia yang mereka adalah orang-orang yang dirindukan surga. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk di dalamnya. Baik, dari ayat yang tadi dibacakan 31, wa uslifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Sedangkan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka. Jadi orang-orang bertakwa itu kalau definisinya kita masih ingat dulu ya waktu sekolah, ya. Orang-orang yang melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Jadi orang-orang yang bertakwa maka balasannya adalah surga didekatkan kepada mereka. Kemudian berikutnya, hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Kepada mereka dikatakan inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu, yakni kepada setiap hamba yang senantiasa bertaubat kepada Allah dan memelihara semua peraturan-peraturannya. Dalam ayat yang ke-32 ini ada kata awwab. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim, maka kelompok pertama mereka yang di dunia ini dirindukan surga atau sifat-sifat penduduk surga yang ada di dunia, maka yang pertama adalah awwab. Awwab ini artinya orang-orang yang ketika berbuat dosa segera kembali, segera bertobat, mudah bertobat.
Ada nggak di antara kita yang nggak punya dosa? Ada seorang ulama mengatakan, teman-teman sekalian, kita nampak mulia di hadapan manusia, ya. Orang menganggap kita baik, itu sejatinya bukan kita baik, tapi karena Allah menutupi aib kita, ya. Imam Hasan al-Basri itu mengatakan, seandainya dosa itu menjadi bau, maka tidak ada yang mau dekat denganku. Ini Imam Hasan al-Basri seorang tabi'in ulama besar, ya. Jadi kalaulah dosa dalam jiwa kita, tubuh kita ini bau, maka nggak ada yang mau dekat dengan kita. Atau kalaulah aib saya ini dibongkar hari ini, saya yakin nggak akan kita ngaji bareng, ya. Tapi inilah maha besarnya Allah menutupi aib-aib kita. Sehingga salah satu poinnya adalah jangan pernah merasa diri ini lebih baik dibandingkan orang lain. Al-Imam Fudail bin Iyad mengatakan, ketika engkau keluar rumah bertemu orang, kemudian kau mengatakan aku lebih baik darimu, ana khairum min, saya lebih baik darimu, maka periksalah hatimu, karena hatimu sedang berpenyakit. Meskipun kita berpenampilan syar'i misalkan, ya, baju peci, pakai koko, pakai sarung, lihat orang pakai celana pendek, weh ini nggak syar'i nih, ini neraka nih, hati-hati. Ya, akhir kehidupan Allah yang menentukan. Bisa jadi mereka orang-orang mendapatkan hidayah, ya, bisa jadi mereka lebih baik dibanding kita nanti. Nah, ikhwan fillah azani Allah, kelompok awam ini adalah ketika mereka berdosa kemudian segera kembali. Jadi nggak ada yang nggak punya dosa. Maka ketika kita berbuat salah, beristighfar. Sampai baginda Nabi SAW mengatakan dalam salah satu hadis arba'in yang ke-42, ada seorang hamba yang mengadukan tentang dosanya kepada Allah. Dosanya seluas bumi, seluas langit. Apa kata Allah? Wala uballi, aku nggak peduli dengan dosamu selama engkau tetap melakukan dua hal ini. Yang pertama, beristighfar. Yang kedua, tidak menyekutukanku, kata Allah. Sebesar apapun dosa kita, Allah akan ampuni, ya, selama kita tetap beristighfar dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam ayat lain dikatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu min anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang mereka nyaman berbuat dosa, yang enggak pernah menyesal berbuat dosa, ya, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Artinya bahwa pintu taubat ini terbuka bagi mereka, orang-orang yang ingin bertobat. Khonifitina azani Allah, teman-teman yang dirahmati Allah, dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12 dijelaskan balasan bagi mereka orang-orang yang diampuni dosanya. Allah turunkan hujan. Hujan itu menumbuhkan tumbuhan. Tumbuhan itu mengeluarkan buah-buahan. Dan tidak hanya sampai di situ, Allah kemudian menyiapkan sungai di sekelilingnya. Pertanyaan kita, kalau tumbuhan subur, ada buahnya, dikelilingi air sungai, kira-kira ini tumbuhan subur atau tidak? Subur. Ini maknanya rezeki akan Allah berikan bagi mereka orang-orang yang bertobat. Ya, bagi mereka yang mudah beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan baginda Nabi SAW setiap hari minimal 70 kali sampai 100 kali beristighfar, mohon ampun. Nabi dijamin nggak terbebas dosa? Dijamin, masih beristighfar. Kita dijamin nggak kira-kira? Nggak dijamin. Maka kita minimal ba'da sholat 3 kali gitu kan, astagfirullahaladzim, berarti sehari kita minimal 15 kali. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan juga, jangan pernah berbangga dengan dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu kemudian kita ceritakan ke orang lain. Kenapa? Allah bisa jadi nggak jadi ngampuni dosa kita nih. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih Munajjid, ya. Ketika seorang berbuat dosa, dia bertaubat, sudah selesai. Hanya engkau dan Allah yang tahu. Nggak usah dicerita-ceritakan. Ya, biasa kan orang tua itu ke anak kadang-kadang ini, ya, kamu jangan suka nyolong punya orang. Ya, jangan kayak bapak dulu. Dulu bapak tuh terkenal sampai masuk sel segala macam. Nah, ini kebanggaan dalam berbuat dosa bisa menjadi sebab tidak jadi dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya dosa sudah bertaubat. Lantas bagaimana kalau berdosa lagi? Maka dalam penjelasan makna istiqomah itu, istiqomah kan dia jalan lurus, nggak belok-belok. Kalau belok dia segera kembali. Ya. Jadi nggak ada kita yang jalannya lurus, nggak ada. Ada kalanya kita belok. Ya. Ada kalanya perjalanan kita ini nggak stabil keimanan kita. Dan memang tabiatnya demikian. Bahkan sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ketika aku bersama dengan Nabi, maka
bahasa kita, spiritualnya naik, keimanannya naik. Ya. Mau berbuat dosa sulit, tapi ketika jauh dari Nabi, aku seperti orang munafik, gampang berbuat dosa. Jadi teman-teman, ketika kita yang sudah berkesempatan berkunjung ke Baitullah, hawanya adem, pengen ibadah, semangat dan lain sebagainya. Atau kita di majelis taklim, nilai-nilai spiritual kita itu luar biasa kencangnya. Tapi ketika jauh dari pusaran kebaikan, maka kita mudah sekali berbuat dosa. Nah, inilah tabiat manusia. Maka satu hal yang perlu diperhatikan, berhati-hatilah, ini nasihat ulama ya, berhati-hatilah dosa ketika dikala sendirian. Dosanya lebih besar dibandingkan dalam keramaian. Jadi hati-hati ya dosa dalam sendirian. Ya. Jadi qanifitina azani Allah. Kemudian yang perlu kita perhatikan pula, ketika berbuat dosa itu, maka akan berdampak ternyata untuk diri kita dan orang-orang sekeliling kita, Bapak Ibu rahmati Allah. Nabi Adam ketika istrinya makan buah terlarang di surga, kemudian diturunkan ke dunia, siapa yang disalahkan? Iblis? Disalahkan nggak kira-kira? Tidak. Istrinya disalahkan? Tidak. Siapa yang disalahkan? Nabi Adam sendiri. Rabbana zolamna anfusana. Ya, meyakini bahwa setiap keburukan yang terjadi di rumah, dalam konteks di rumah, maka pertama kali yang bermuhasabah adalah kepala keluarganya. Bisa jadi dosa yang saya lakukan. Ada seorang imam tabi'in mengatakan, ketika aku mendapati pembantu rumah tanggaku sudah diatur, istriku melawan, anak-anakku bandel, rezekiku seret, maka yang pertama kali aku lakukan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini semua diakibatkan dari dosa-dosaku. Jadi teman sekalian, dosa ini nggak sembarangan nih. Antum berbuat dosa, kita ini kaum lelaki berbuat dosa, dampaknya kepada keluarga, ya, akan kebahagiaan. Tapi sebaliknya, ketika berbuat kebaikan, maka dampaknya juga pada keluarga kita mendapatkan kebaikan. Sehingga tinggal pilih mau berbuat baik atau berbuat buruk. Ya. Nah ini yang pertama, ikhwan fillah azani Allah, kelompok awwab, orang-orang yang cepat kembali bertobat ketika melakukan dosa. Dan orang yang kemudian bertobat itu akan Allah tinggikan derajatnya. Siapa nggak kenal Umar bin Khattab? Berapa puluh orang yang sudah dibunuh. Ya, ketika beliau sudah memakai baju perang, maka pulang dari berburu hanya 2 yang dibawa. Kalau tidak jenazah orang Islam, orang yang masuk Islam, atau berburu singa. Ya. Tapi ketika bertobat kepada Allah, Allah muliakan jadi seorang yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Al-Imam Fudail bin Iyad, ya, seorang pencuri, perampok, tapi ketika mendapatkan hidayah, Allah ampuni dosanya, Allah muliakan menjadi seorang ulama. Bahkan sekarang kitab-kitab Tazkiyatun Nafs mengutip pernyataan-pernyataan beliau. Dan masih banyak kisah-kisah. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita, jangan pernah menjustifikasi orang, ya, ketika hari ini sedang gelap dunianya, kemudian jangan mudah kita menjustifikasi itu keburukan baginya. Bisa jadi suatu saat dia akan baik. Ketika ditanya, Pak, teman-teman saya banyak yang nggak sholat, susah dibilangin. Ada yang begitu ya, diajak ngaji susah banget, gak pernah berangkat. Kayaknya gimana ya, udah mentok dah. Belum mentok. Sudahkah kita mendoakan mereka? Gitu ya. Kalau belum mendoakan, doakan dulu. Ngajak teman gak mau sholat, selesai belum selesai, doakan. Ya, dalam sujud kita, ya, dalam waktu-waktu mustajab doa, doakan teman-teman yang belum bergabung ngaji ikut ngaji, yang belum sholat agar dia sholat. Nah ini yang pertama, awwabin. Nah kemudian yang kedua, qanifitin azani Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hafiz, awwabin hafizin. Hafiz ini artinya adalah orang-orang yang menjaga aturan-aturan Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi kelompok pertama awwab, yang kedua hafiz. Maka kita sering mendengar istilah hafiz Quran, orang-orang yang menjaga Al-Quran. Insyaallah ya. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita ada yang menjadi hafiz Quran ya. Orang-orang yang menjaga maka disebut hafiz. Nah, dalam konteks ayat ini adalah menjaga perintah Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah semampu kita. Kalau belum mampu, maka jangan sampai kita malah mencerca, jangan sampai kita menghina. Ngapain sholat ya? Apa sih makna sholatnya? Malah menentang sholat. Saya sih Islam, tapi saya nggak mau menjalankan syariat. Ada yang begitu teman-teman sekalian. Ya. Mengatakan dirinya Islam tapi tidak mau menjalankan ajaran Islam. Kenapa? Islam nggak sesuai dengan zaman kuno. Nah ini sesuatu yang tidak boleh terjadi dalam diri kita ya.
Karena bisa jadi kita keluar dari Islam tanpa kita sadari. Nah, Hafiz kemudian di ayat lain dijelaskan, di dalam sebuah hadis dijelaskan, orang-orang yang menjaga perintah Allah, melaksanakan perintah Allah, maka balasannya adalah Allah memberikan penjagaan kepada mereka. Ketika baginda Nabi SAW memberikan nasihat kepada sahabat muda Abdullah ibnu Abbas, ya, wahai anak muda ya gulam, wahai anak muda, ikhfadillaha yahfazka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Kita bertanya, menjaga Allah bagaimana caranya? Allah Maha Perkasa yang menciptakan langit dan bumi, kok perlu dijaga? Maka maknanya adalah kita melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, inilah kita menjaga Allah Subhanahu wa taala. Maka penafsiran yang kedua adalah kita menjaga sholat kita. Ya, ketika semua itu kita lakukan, maka balasannya Allah akan menjaga kita. Bapak Ibu hadir di tempat ini mengaji, ketika kita ikhlas, maka bukan hanya kita yang mendapatkan kebaikan, tetapi orang-orang yang kita tinggalkan juga mendapatkan kebaikan yang sama. Allah jaga mereka, ya, dari berbagai mara bahaya, dari harta yang haram, kemudian dari fitnah dunia dan lain sebagainya. Maka kemudian ketika kita mendapati anak-anak tanda kutip yang sulit dikendalikan, maka jagalah Allah, laksanakan perintah Allah terhadap diri kita dulu. Karena akan sangat berpengaruh, kesolehan orang tua akan berpengaruh terhadap kesolehan anak-anak. Maka bantulah Bapak Ibu guru, bantulah para pengajar putra-putri kita dalam mendidik mereka dengan kesolehan kita. Paradigma yang salah di kita adalah ketika anak ini ibaratkan seperti pakaian yang kotor dimasukkan ke laundry. Biasa kalau jasa laundry semakin mahal semakin wangi, barangkali begitu ya. Dimasukkan, bayar mahal, keluar dari laundry pakaiannya sudah wangi, siap pakai, pantas dipakai dan lain sebagainya. Banyak kita sekolah begitu ya. Mahal pun kita bayar. Maka kemudian nanti ketika apa yang kita inginkan tidak tercapai, tidak terwujud, maka wah gimana sekolah nih anak saya kok begini. Ada satu sisi di dalam Islam yang tidak boleh kita perhatikan, yakni sisi kesolehan orang tua. Ya, ada orang tua yang sholatnya misalkan saya sulit 5 waktu. Ini kayak teman-teman di perusahaan gitu ya, pernah curhat itu ya. Saya ini sholat asarnya sulit tepat waktu. Jadi kalau di perusahaan-perusahaan kalau zuhur bisa tepat waktu, tapi kalau asar sulit gitu kan. Apalagi yang sistem compire gitu. Kalau semuanya sholat mesin berjalan nggak ada orangnya gitu. Ya, sehingga ditutup dengan ibadah yang lain. Saya asarnya selalu telat, tapi saya usahakan subuhnya selalu di masjid dan setiap hari sedekah. Setiap hari saya memberikan nasi bungkus kepada yang jaga perumahan di depan rumah. Tiap hari saya masukin uang 1.000 rupiah di tempat-tempat yang minta-minta segala macamnya. Jadi ada ibadah ketika kita terlewatkan, kita menyesal, kemudian kita tambah ibadah yang lain, kita kuatkan ibadah yang lain. Tuh malam ini saya nggak tahajud, berarti besok pagi harus duha, jangan lupa. Ya. Duh malam ini nggak tahajud, alhamdulillah seneng gitu ya, kelewat. Ya. Malah seneng gitu nggak tahajud ya. Kan ada ungkapan, lebih baik bangun di pagi hari menyesal nggak tahajud dibanding bangun pagi hari yang malamnya tahajud tapi dia berbangga. Malamnya tahajud jam 2 update status, begitu nikmatnya malam hari ini bermunajat kepada Rob. Update status, sajadah dipoto, ya, gitu kan, tasbihnya difoto. Besok paginya cerita, alhamdulillah pagi ini saya tenang, kenapa malam tahajud 11 rakaat. Itu tidak lebih baik dibandingkan orang yang tidak tahajud, pagi hari menyesal, ya Allah menyesal saya malam nggak tahajud. Lebih baik dia menyesal dibandingkan yang berbangga. Tapi jangan dijadikan alasan menyesal tiap hari. Astagfirullah nggak tahajud, astagfirullah nggak subuh ke masjid, astagfirullah tiap pagi. Berarti kalau tiap pagi apa? Doyan gitu ya. Doyan nggak tahajud itu ya, insyaallah. Nah, orang-orang yang menjaga aturan Allah maka Allah jaga kehidupannya teman-teman sekalian. Ya. Maka kemudian ketika kita mengharapkan sesuatu yang baik terhadap dunia kita, maka perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada ungkapan, rapikan sholatmu, Allah akan rapikan urusanmu. Rapikan sholatmu, maka Allah akan rapikan urusan kita di dunia. Nah ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, sifat penduduk surga itu yang ketiga adalah dalam ayat ke-33 surat Qaf, man khasya rahmana bil ghaib. Orang-orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih sekalipun tidak kelihatan. Ini bukti keimanan teman-teman sekalian. Ya. Yang lelaki sholat Jumat di masjid, pulang Jumatan dikasih berkat nggak? Ya, dikasih bingkisan nggak pulang dari masjid?
Enggak ya, tapi kita berangkat. Kenapa? Karena ada faktor pahala yang membuat kita mau berangkat. Faktor keyakinan. Ya. Meskipun kadang-kadang kalau balasan itu wujudnya kelihatan, itu biasanya orang lebih suka. Teman-teman bisa praktekkan ya, atau pengajian bulan depan dipraktekkan. Tempat duduk ini dikasih templan uang 100.000 bagi mereka yang pertama kali datang. 100.000 semua gitu ya. Yang datang pertama silahkan ngambil. Saya yakin hari pertama pasti pada malu-malu. Kedua udah mulai nggak malu lagi. Ketiga malu-maluin, ngambil itu ya. Karena kelihatan. Tapi kalau nggak kelihatan sulit teman-teman sekalian. Kenapa kok orang-orang itu subuh ke masjid begitu semangat? Balasannya luar biasa. Kenapa orang-orang tuh kok pengen berumroh haji yang biayanya besar? Karena balasannya itu yang diharapkan. Dan balasannya nggak kelihatan di depan mata, tapi yakin adanya. Nah, kekuatan man khasya rahman ya, ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan seorang hamba ini luar biasa. Teman-teman, ketika ada seorang yang kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sampai Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah berikan furqan dalam jiwa kalian. Apa furqan? Kemampuan membedakan kebaikan dan keburukan. Kebaikan dilakukan, keburukan ditinggalkan. Cakep teman-teman sekalian. Seluruh pegawai furqannya kuat. Telat 1 menit pun nggak berani. Kenapa? Perjanjiannya jam 7 sampai jam 4. Saya telat 2 menit. Sengaja saya nongkrong dulu. Nggak berani. Hatinya furqannya kuat. Ya. Ini tinggal ganti 0 doang nih. Gede nih. Tapi nggak dilakukan. Furqannya kuat. Membedakan ini baik, ini buruk. Yang buruk ditinggalkan, baik dilakukan. Ngaji, pulang ngaji, sendal kita jelek, ternyata sampingnya ada yang lebih bagus. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Tapi nggak kita lakukan, furqan kita kuat. Ingat Nabi Yusuf, mohon maaf, di dalam ruangan diajak berzina dengan seorang wanita cantik, istri raja. Saya tanya, istri raja kira-kira bedaknya dengan orang biasa beda apa enggak? Beda. Minyak wanginya beda enggak? Bajunya beda enggak? Beda. Tapi apa kata Nabi Yusuf? Inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Kuat furqannya. Maka tidak dilakukan. Maka kemudian ketika orang-orang ini selalu mengingat bahwa kita tidak melihat Allah, tapi Allah melihat gerak-gerik kita, perbuatan kita, maka orang beriman tidak akan sembarangan dalam kehidupannya. Gak akan nipu dia. Allah Maha melihat, dia bersama kita. Allah dekat dengan kita. Ya. Akan bohong, gak berani dia bohong. Orang lain bisa aku bohongi, tapi Allah gak bisa aku bohongi. Dan setiap kebohongan suatu saat pasti akan terungkap, serapi apapun kita menyimpannya. Ya. Jadi man khasya rahmana bil ghaib, orang-orang yang merasa bahwa Allah selalu mengawasinya. Ya. Dia gak melihat, tetapi karena keimanannya, maka dia menjadi orang-orang yang baik. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, qanifitina azani Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wajaa biqalbin munib. Dia datang dengan hati yang bertobat, hati yang bersih. Bertobat itu hati yang bersih. Ya. Hati yang bersih ini tidak ada penyakit. Dan kebersihan hati itu akan bisa didapatkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan orientasinya bukan hanya dunia saja. Dalam bertetangga bukan hanya urusan dunia saja, tetapi kita bertetangga melaksanakan perintah Allah, perintah Rasul. Bagaimana adab-adab bertetangga? Ya, hatinya bersih. Contoh, tidak memiliki sifat hasad dalam hidupnya, dalam jiwa kita ketika kita sedang bertetangga misalkan ya. Tetangganya, suaminya sama kerjaannya, sama-sama nggak ada lemburan. Ya, suaminya punya beli kulkas, sampingnya ikut beli kulkas, suaminya beli motor NMAX atau apa itu ya, yang gede-gede itu motornya, ikut tetangganya ikut juga. Suaminya dapat, tetangganya ini yang lelaki dapat warisan beli mobil, tiap pagi manasin mobil. Masya Allah. Istrinya, mas liatin mas ya. Kerjaan sama-sama nggak ada lemburan, tiap pagi manasin mobil mas. Kita manasin sayur nih. Kapan manasin mobil tuh? Laki-laki kalau udah istrinya minta, kadang-kadang langsung teng dicarikan. Ya. Coba kalau hatinya bersih, tenang deh, rezekinya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bersih itu teman-teman sekalian nyaman hidup kita. Yang nggak nyaman tuh kadang-kadang apa? Keinginannya besar tapi tidak didukung oleh daya dukung yang cukup.
Ada seorang istri ya Masya Allah pengen minta uang tambahan belanja ke suami dengan mengatur kosakata sedemikian rupa. Mas, mohon maaf gitu ya, belanjaan naik, harga-harga di pasar semua naik, SPP naik, apalagi tuh BPJS naik, semua naik. Kata istrinya apa? Mas, saya berdoa semoga Allah berikan rezeki yang banyak. Adem nggak kira-kira Pak? Adem Pak. Bapaknya bales tuh WA-nya. Dek, Masya Allah, bangga punya istri soleha. Meskipun semuanya naik, Mas pastikan gaji bulan depan nggak bakal naik deh. Adem nggak kira-kira? Adem bapaknya, ibunya nggak adem. Dipastikan nggak bakalan naik gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, ya ini terbiasa saja gitu ya. Jadi kebersihan hati inilah yang akan menjadikan kita orang-orang yang dinantikan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat belakangan tawanya. Hati yang bersih, nggak mudah prasangka buruk, nggak mudah membicarakan aib temannya, gitu kan? Kira-kira nikmat nggak kita punya teman yang hobinya kayak wartawan? Apa aja ditanyain, ceritakan ke orang. Janji nggak ngomong, nggak ngomong. Tapi tiba-tiba orang lain pada tahu. Nikmat nggak kira-kira? Nggak nikmat. Tapi ketika punya teman selalu nutupin aib kita. Jadi kalau ada orang ngomongin kita, dia langsung membela kita, atau bahkan dia diam nggak mau ikut campur. Padahal dia tahu. Nikmat teman-teman sekalian punya orang yang hatinya bersih. Dan dalam persahabatan pun adalah hati yang bersih ini menjadi salah satu faktor yang terbaik melanggengkan persahabatan. Sehingga ada ungkapan, satu tangan menarikmu di kala engkau sedang terjatuh itu lebih baik dibanding ribuan tangan bertepuk tangan di atas kesuksesanmu. Jadi kalau kita lagi sukses, banyak uang, terkenal, banyak teman-teman dekat. Tapi ketika terpuruk, nggak berdaya, maka yang mengulurkan tangan itulah sahabat-sahabat terbaik. Jadi fanifidin azan ya Allah. Tadi yang pertama apa? Awwab. Yang kedua hafiz. Yang ketiga man khasya rahmana bil ghaib wajah biqalbin munib. Yang keempat, mudah-mudahan kita semuanya termasuk dalam kelompok orang-orang yang dirindukan untuk segera bertemu dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari saya. Barangkali ada yang akan didiskusikan, silahkan. Ya. Ustadz, nama saya Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya Ustadz, saya Amri. Jadi setiap sedekah Jumat memang ada beberapa teman-teman yang secara ikhlas kolektif Ustadz ke satu panitia. Berarti kan dengan harapan ya hamba Allah penyebutannya gitu ya. Jadi tidak ditetapkan. Ketika sudah berlaku, tapi kemudian dipost Ustadz. Jadi disebutkan lagi namanya Ustadz. Ya. Gitu. Nah artinya niatannya tadinya tidak untuk terbuka, malah jadi dibuka lagi. Itu gimana kira-kira Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dalam salah satu ayat Al-Quran, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Jadi orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam kondisi terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Maka ini dalam surah Ar-Ra'd ya, balasannya adalah jannatu adn, surga Aden. Dia masuk bersama dengan keluarganya, kakeknya, neneknya, dan seluruh orang-orang soleh dari keturunannya. Surat Ar-Ra'd ayat 22 sampai 24. Teman-teman sekalian, keikhlasan itu dalam hati. Tidak serta-merta yang dituliskan namanya itu nggak ikhlas. Hari ini saya teringat satu ulama kita, ulama kontemporer mengatakan, berbuat baik kadang-kadang harus tunjukkan. Kenapa? Sekarang orang-orang berbuat buruk ditunjukkan dengan lantangnya. Jadi kalau dunia ini isinya orang-orang berbuat baik, berbuat buruk diposting tiap hari, orang-orang berbuat baik nggak ada yang dipost, nggak ada yang disampaikan, nggak kelihatan, maka dunia penuh dengan keburukan. Ya. Sirru alaniyah, kebaikan itu ada yang ditunjukkan, ada yang disembunyikan. Ditunjukkan dalam rangka apa? Untuk memotivasi orang lain, bukan untuk berbangga. Dan inilah manajemen hati kita. Jangan sampai ditunjukkan biar kelihatan, saya kok rumahnya gede, mobilnya mewah, masa sedekah nggak berani 50.000 misalkan begitu. Ya. Dengan niatan kita sedekah, ditulis silahkan ditulis, tapi kita tidak berniat ingin disombongkan. Tetapi apa? Niat kita memotivasi teman-teman yang lain. Ya silahkan saja.
Ya. Meskipun ada ibadah yang kita sembunyikan, dan kita harus punya teman-teman ibadah-ibadah yang disembunyikan dan menjadi amal-amal unggulan. Bahkan istri kita nggak tahu pun sekalipun, silahkan. Antum sedekah rutin 5.000 sehari, kemudian atau duha tiap hari tanpa bercerita ke istri, ya. Kemudian punya qiyamul lail atau apa, silahkan. Kita punya amal-amal unggulan yang orang lain nggak tahu. Ini menjaga keikhlasan, ya, menjaga keikhlasan. Allah a'lam bishawab. Silahkan saja. Yang penting hati kita nggak berniat ingin ria, sombong segala macamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Ustadz. Mas mau tanya tentang pembahasan yang tadi dibahas soal awwab. Ini kan adalah hamba yang senantiasa bertaubat. Kadang yang sulit itu dari bahasan ini adalah kadang kita manusia tuh agak susah untuk balik tobat lagi, malah kadang sering kali semakin jauh. Sebenarnya faktor apa sih yang bisa bikin kita bisa senantiasa bertobat, dan sebaliknya gitu, faktor apa juga yang bikin kita malah nggak mau tobat, malah makin parah, malah makin jauh. Iya. Seperti itu, Ustaz. Iya, pertanyaannya luar biasa ya. Ya, berbuat dosa dinikmati, sulit baliknya. Kira-kira faktor apa yang kemudian membuat kita segera balik? Yang pertama doa, ya. Yang kedua teman-teman yang soleh. Abu Bakar ketika jauh dari Nabi, apa katanya? Saya kalau jauh dari Nabi kayaknya imannya turun. Ya, tapi kalau dekat saya naik lagi imannya. Maka teman-teman sekalian, pentingnya teman-teman yang baik, teman-teman yang mengajak kepada kebaikan, ngajak taklim, ngajak ngaji, saling bertukar ilmu dalam WhatsApp kita dan lain sebagainya. Inilah yang akan menguatkan keistiqomahan kita. Gak ada orang yang lurus terus, nggak ada. Ya, tapi paling tidak ketika dia punya teman-teman yang baik, ya, komunitas-komunitas yang positif, itu menjadi benteng baginya. Saya mau gini terus nggak enak sama teman-teman. Kita kan komunitas suka ke masjid. Ini secara nggak langsung menjadi salah satu tameng kita. Makanya perbanyaklah teman-teman baik di dunia ini, karena kita tidak tahu dari teman-teman baik itu mana mereka yang akan menarik tangan kita di surga terlebih dahulu. Gitu ya. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani, Pak. Restu Kusuma Wardani maksudnya. Pak Ustadz, saya mau bertanya, kalau misalnya kita punya teman, dia yang paling sederhana adalah tidak melakukan sholat misalnya. Kita punya teman atau saudara gitu, mau mengajak mereka untuk sholat, walaupun tidak tepat waktu, yang penting sholat gitu kan. Nah, ini sudah dengan berbagai bahasa dicontohkan, sudah dengan bahasa yang lebih sederhana sudah, supaya tidak menyinggung, tapi enggak mau gitu maksudnya. Nah, ini enaknya tuh, baiknya gimana gitu, Pak? Ya. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah kisah ya, seorang ustadz di Jakarta, tidak usah saya sebutkan namanya, pasti kita kenal ya. Suatu saat beliau akan pergi beli sarapan, bertemu dengan salah satu preman di Tanjung Priok, terkenal nih preman ini. Dia nanya, kemana Ustadz? Mau beli nasi uduk katanya. Sekalian Ustadz. Oh iya. Ustadz itu belikan nasi uduk juga tuh, dianterin ke rumahnya. Kaget nih orang, padahal bercanda, tapi ternyata dibelikan. Dari situlah ta'liful qulub, ikatan hati mulai terbangun. Baik juga nih Ustadz nih. Singkat cerita nih, bapak langsung menjadi teman dekatnya si Ustadz ini. Keliling ceramah kemana-mana, dia selalu ikut. Ustadz Arifin Ilham, Allah yarham. Ya, nama bapak itu Pak Joni namanya, salah satu preman. Luar biasa, dapat hidayah. Nggak apa kemana, sampai hari ini masih istiqomah. Artinya apa, Bapak Ibu rahmati Allah dan Bu Dani ya. Kita dengan cara pendekatan hati. Jadi kalau dengan pendekatan kadang-kadang dalil, itu tidak semuanya langsung mudah menerima. Ya. Tidak langsung serta-merta ketika seorang nggak sholat itu hukumnya haram, masuk neraka. Ya, seperti ini kadang-kadang tidak mengena. Tapi ketika dia butuh sesuatu, kita menjadi orang pertama yang membantunya. Ketika dia mengalami masalah, kita orang pertama memberikan solusi, maka lama-kelamaan juga hatinya akan terbuka. Maka inilah ta'liful qulub, ikatan hati yang pertama kali kita bangun.
Ustadz Hanan Ataki pernah menceritakan ketika mengajak seorang teman yang nggak pernah ke masjid, diajak ke masjid nggak untuk sholat, ente nongkrong aja di warung depan tuh, saya sholat dulu, dia sholat. Besoknya diajak lagi, nongkrong aja saya mau sholat, dia sholat nggak mau. Lama kelamaan malu ikut sholat. Sampai ada orang rumahnya dekat masjid, dapat hidayah ke masjid, pertama kali ditanya toilet sebelah mana. Kan kelihatan banget jarang ke masjid ini. Rumahnya dekat masjid, pas ke masjid yang ditanya toilet sebelah mana, karena nggak pernah ke masjid. Ya, ini masih untung nih, datang ke masjid yang ditanya arah kiblat kemana. Kalau sini mah nggak ada arah kiblatnya mas ya, nah, bukan masjid ya. Ya ini parah. Tapi itu tidak menjadi kita untuk kemudian menjustifikasi, jangan. Satu kisah, seorang yang baru dapat hidayah, dia bawa handphonenya di saku celana jin depan, musik, nada deringnya tuh musik, ya, musik luar ya. Lagi sholat, dia dapat hidayah, lagi senang ke masjid, saya mau ke masjid nanti sholat zuhur. Sholat paling depan, lupa HP-nya nggak dimatiin. Ada yang nelpon. Coba gimana itu? Udah nggak terang, HP-nya bunyi semakin kencang. Selesai sholat, dimarahi sama ketua masjid, pengurus masjid. Baca nggak itu? HP dimatikan. Nggak punya adab, langsung das. Apa kata dia? Saya baru mau sholat udah diginiin. Balik lagi dia nggak sholat. Dia malamnya ke kafe. Pas di kafe minum, gelasnya ini gagangnya retak, patah, kena bajunya. Apa kata punya kafe? Mas, mohon maaf saya ganti, malam ini nggak usah bayar dan ini uang untuk ganti beli baju. Ini kok malah perlakuannya begini? Ini saya tidak mengatakan di masjid lebih buruk, tidak. Tapi kitanya, individu-individunya yang tidak bisa menempatkan di mana sebagaimana mestinya. Ya. Ada yang demikian jamaah rahmati Allah. Jadi secerdas kitalah dalam menggait hatinya, itulah insya Allah. Sekeras apapun hati seorang, tapi ketika kebaikan-kebaikan yang selalu kita berikan, akhlak mulia yang selalu kita berikan, suatu saat juga akan luluh insya Allah. Dan ini sebuah prestasi dunia luar biasa ketika ada orang mendapatkan hidayah lewat tangan kita. Kata Rasulullah, lebih mulia dibandingkan dunia dan seisinya, dan lebih mulia dari binatang unta merah. Unta merah itu kendaraan termahal di zaman Rasul. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Baik, dari saya cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.